Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita semua masih semangat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan sama Yang Maha Kuasa ya. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mudah untuk diserapi. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kita mulai pembelajaran hari ini dengan Ibu Anisha. Jadi di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Bagaimana Intan? Benar sekali, jadi hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi kita akan belajar surat lamaran pekerjaan di halaman 203 ya anak-anak. Silakan dibuka bukunya. Pada materi ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian apa saja unsur yang harus ada ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, ibu tanya terlebih dahulu, ada yang sudah pernah membuat surat lamaran pekerjaan sebelumnya? Atau ada yang sudah pernah melihat informasi tentang lowongan pekerjaan? Iya, di mana Bayu? Di koran. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak selain di koran, kita juga bisa mencari informasi tentang lowongan pekerjaan di internet seperti di Facebook, Instagram, Twitter, atau bahkan TikTok. Misalnya, jika kita menemukan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita atau kita memiliki pengalaman kerja di lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat surat lamaran pekerjaan anak-anak. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, benar, serta menarik. Apa tadi? Harus yang baik, benar, serta menarik. Benar sekali. Jadi di sini ada 7 unsur yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja 7 unsur itu? Yang pertama itu ada tempat tanggal surat, kemudian ada hal dan perihal, ada alamat surat, yang keempat ada salam pembuka, kemudian isi surat, yang keenam ada salam penutup, dan yang ketujuh adalah tanda tangan yang diikuti nama pelamar. Jadi unsur yang pertama yang akan kita bahas adalah tempat dan tanggal surat. Di tempat dan tanggal surat untuk memulai pembelajaran ada nama kota. Nama kota ini bisa diikuti dengan nama surat, nama di mana surat lamaran pekerjaan tidak hadir hari ini. Misalnya ditulis di Palembang, maka kita tuliskan di Palembang dengan huruf kapital. Kemudian diberi tanda koma, lalu menuliskan tanggal dibuatnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran yang kedua ada hal dan perihal. Hal dan perihal ini adalah judul surat. Seperti yang kita lihat, judul surat kita yang akan kita buat adalah surat lamaran pekerjaan. Hal dan perihal yang harus dituliskan adalah surat lamaran pekerjaan. Kemudian ketiga ada salam pembuka. Kita mulai pembelajaran hari ini. Pada salam pembuka, kita biasanya akan menuliskan dengan kalimat belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Huruf kapital kemudian diakhiri dengan tanda koma. Kemudian bagaimana Intan? Benar sekali, jadi hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat ada belajar surat lamaran pekerjaan di halaman 203 ya anak-anak. Silakan. Yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat di sini adalah kepada siapa kita menuju pada surat. Kalau misalkan belajar mengenai bagaimana siapa sih dari surat HRD atau ketua pimpinan pada perusahaan apa saja unsur yang harus ada ketika membuat surat lamaran, nama jabatannya saja. Anak-anak ibu tanya terlebih dahulu, ada yang sudah pernah membuat surat lamaran, kemudian ikuti dengan alamat perusahaan. Kita harus ada yang sudah pernah melihat dan jelas informasi tentang lowongan pekerjaan. Pekerjaan ini dituju ya anak-anak.
Iya, di mana Bayu? Di koran. Yang keempat ada salam pembuka. Pada salam pembuka itu kita menuliskan kalimat dengan hormat. Lowongan pekerjaan dituliskan huruf kapital. Kemudian isi surat. Isi surat ini mengenai tentang biodata pembuat surat atau pelamar, pekerjaan yang sesuai dengan nama, atau kemudian tempat tanggal lahir, nomor handphone yang bisa lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Maka langkah awal yang terakhir adalah itu yang bisa kita cantumkan di isi surat. Dan kemudian keenam ada salam penutup. Salam penutup ini kita harus diikuti dengan ucapan terima kasih. Terima kasih karena telah yang meluangkan waktu untuk membaca surat lamaran pekerjaan kita. Apa tadi? Menuliskan itu harus yang baik, benar serta menarik. Benar sekali. Jadi di sini ada 7 unsur harapan ada di dalam surat lamaran pekerjaan kita. Apa saja 7 unsur itu? Yang pertama, kemudian yang ketujuh adalah tanda tangan, kemudian ada hal dan perihal, ada alamat surat, yang keempat ada salam pembuka, tanda tangan yang di surat yang keenam yaitu nama kita, dan yang ketujuh adalah tanda tangan yang diikuti nama pelamar. Baik, kita bahas tentang 7 unsur surat lamaran pekerjaan. Jadi 7 unsur di sini yang pertama apa tadi anak-anak? Benar sekali, tempat dan tanggal. Jadi di sini kita akan mengisi tentang tempat dan tanggal. Jadi tempat dan tanggal di sini adalah tempat di mana surat lamaran pekerjaan itu dibuat. Misal kita membuat surat lamaran pekerjaan ini di Palembang, maka tempat yang kita tuliskan adalah Palembang. Kemudian tanggal kapan kita buat surat lamaran sebelum memulai pembelajaran kita hari 7 Juni 2022. Sudah kita tuliskan saja 7 Juni 2022 untuk diserap. Sampai sini sudah paham untuk unsur yang pertama? Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke unsur yang kedua. Jadi pada unsur yang kedua ini anak-anak itu ada apa tadi? Kita selesai. Ada hal dan perihal, benar sekali. Jadi hal dan perihal di sini adalah judul. Jadi judul yang kita bahas di sini adalah surat lamaran pekerjaan. Maka kita tuliskan judulnya adalah surat lamaran pekerjaan. Sudah paham? Bagaimana Intan? Baik, kita lanjut ke unsur yang ketiga. Jadi unsur yang ketiga ini ada alamat surat. Alamat surat ini adalah kita akan belajar surat lamaran. Kita bisa menunjukkan kepada siapa surat lamaran pekerjaan ini kita tunjukkan, kita berikan. Misalkan kita kita tidak tahu nih siapa sih yang sedang menjabat pada posisi pemimpin perusahaan itu, maka kita cukup tuliskan saja kepada HRD yang terhormat. Seperti itu anak-anak. Paham? Anak-anak, ibu tanya terlebih dahulu. Jadi kita lanjutkan ke unsur yang keempat. Unsur yang keempat ini adalah salam pembuka. Di salam pembuka ini biasanya kita menuliskan dengan hormat. Hanya itu saja. Kemudian jangan lupa untuk diakhiri dengan tanda koma ya anak-anak. Ini mungkin sepele tapi penting sekali. Karena kita harus membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, benar, dan juga menarik. Paham? Di internet, sampai unsur yang keempat. Kemudian kita lanjutkan ke unsur yang kelima. Di unsur yang kelima ini ada isi surat. Ini adalah bagian yang terpenting, karena pada isi surat ini kita mencantumkan tentang biodata diri kita sebagai pelamar, di mana kita mencantumkan nama, tempat tanggal lahir kita, kemudian nomor handphone atau dan email yang bisa dihubungi. Itu harus penting sekali kita menuliskan email yang bisa dihubungi anak-anak. Harus mengetahui bagaimana kemudian yang pekerjaan yang baik, benar, serta menarik. Kemudian kita lanjutkan pada unsur yang keenam. Unsur yang keenam ini adalah salam penutup. Salam penutup itu biasanya kita mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kita kesempatan untuk dibaca surat lamaran pekerjaan. Kemudian bisa juga untuk kita menambahkan kalimat seperti besar harapan saya untuk diterima pada posisi jabatan yang dibutuhkan ini. Kemudian yang ketujuh adalah tanda tangan yang diikuti nama pelamar. Jadi pada tanda tangan ini kita tuliskan saja tanda tangan kita dengan diikuti di bawahnya yaitu nama lengkap kita. Jangan nama panggilan tapi nama lengkap ya anak-anak. Alhamdulillah. Baik, itu saja unsur-unsur yang kita bahas pada pertemuan ini. Apakah ada yang masih belum jelas atau mungkin ada yang mau anak-anak tanyakan kepada ibu?
Baik, sebelum Boleh memulai silakan pembelajaran bertanya, kita hari tidak ini, apa-apa. kita Kalau berdoa masih ada terlebih yang kurang dahulu dipahami, agar pembelajaran kita belajar hari sama-sama ini ya mudah nak. untuk diserapi. Kita berdoa Tidak ada yang terlebih dahulu bertanya. ya, anak-anak. Baik, Berdoa mulai. karena jam pelajaran kita sudah akan habis, maka ibu tutup ya pelajaran kita Berdoa hari ini. selesai. Jadi kita mulai Kita pembelajaran lanjutkan hari ke ini pertemuan dengan minggu Aisyah. depan. Jadi di sini Baik, kita terima akan kasih belajar anak-anak. mengenai Wassalamualaikum mata pelajaran warahmatullahi bahasa Indonesia. Ada yang wabarakatuh. tahu materi pertama yang akan kita bahas adalah tempat dan tanggal surat. Di tempat dan tanggal surat ini anak-anak ada nama kota. Nama kota ini bisa diikuti dengan nama surat, nama di mana surat lamaran pekerjaan ini dibuat. Misalnya ditulis di Palembang, maka kita tuliskan di Palembang dengan huruf kapital, kemudian diberi tanda koma, lalu menuliskan tanggal dibuatnya surat. Kemudian yang kedua ada hal dan perihal. Hal dan perihal ini adalah judul surat. Seperti yang kita lihat, judul surat kita yang akan kita buat adalah surat lamaran pekerjaan. Maka hal dan perihal yang harus dituliskan adalah surat lamaran pekerjaan. Dan kemudian ketiga ada salam pembuka. Pada salam pembuka, kita biasanya akan menuliskan dengan kalimat dengan hormat, dengan diikuti huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Kemudian yang keempat yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat di sini adalah kepada siapa kita menunjukkan surat. Kalau misalkan kita tidak tahu nih siapa sih HRD atau ketua pimpinan pada perusahaan yang akan kita lamar, maka kita cukup mencantumkan nama jabatannya saja, misalnya HRD, nama perusahaan, kemudian diikuti dengan alamat perusahaan. Kita harus menuliskan dengan lengkap dan jelas alamat surat lamaran pekerjaan ini dituju ya anak-anak. Kemudian yang keempat ada salam pembuka. Pada salam pembuka itu kita menuliskan kalimat dengan hormat, dengan dituliskan huruf kapital. Kemudian isi surat. Isi surat ini mengenai tentang biodata pembuat surat atau pelamar. Bisa diikuti dengan nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian pendidikan terakhir, itu yang bisa kita cantumkan di isi surat. Dan kemudian keenam ada salam penutup. Salam penutup ini biasanya diikuti dengan ucapan terima kasih. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membaca surat lamaran pekerjaan kita tuju. Dengan menuliskan, kita juga harus menuliskan anak-anak untuk membuat seperti besar harapan untuk diterima di perusahaan yang sedang kita lamar ini. Kemudian yang ketujuh adalah tanda tangan diikuti nama pelamar. Pada yang ketujuh, unsur yang ketujuh, kita akan menuliskan tanda tangan yang diikuti nama pelamar, yaitu nama kita sendiri sebagai pelamar di perusahaan tersebut. Baik, kita bahas tentang 7 unsur surat lamaran pekerjaan. Jadi 7 unsur di sini yang pertama apa tadi anak-anak? Benar sekali, tempat dan tanggal. Jadi di sini kita akan mengisi tentang tempat dan tanggal. Jadi tempat dan tanggal di sini adalah tempat di mana surat lamaran pekerjaan itu dibuat. Misal kita membuat surat lamaran pekerjaan ini di Palembang, maka tempat yang kita tuliskan adalah Palembang. Kemudian tanggal, itu tanggal kapan kita buat surat lamaran pekerjaan itu. Misalnya 7 Juni 2022. Sudah, kita tuliskan saja 7 Juni 2022. Sampai sini sudah paham untuk unsur yang pertama? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke unsur yang kedua. Jadi pada unsur yang kedua ini anak-anak itu ada apa tadi? Ada hal dan perihal, benar sekali. Jadi hal dan perihal di sini adalah judul. Jadi judul yang kita bahas di sini adalah surat lamaran pekerjaan. Maka kita tuliskan judulnya adalah surat lamaran pekerjaan. Sudah paham? Baik, kita lanjut ke unsur yang ketiga. Jadi unsur yang ketiga ini ada alamat surat. Alamat surat ini adalah kita bisa menunjukkan kepada siapa surat lamaran pekerjaan ini kita tunjukkan, kita
berikan. Misalkan kita tidak tahu nih siapa sih yang sedang menjabat pada posisi pemimpin perusahaan itu, maka kita cukup tuliskan saja kepada HRD yang terhormat. Seperti itu anak-anak. Paham? Baik. Jadi kita lanjutkan ke unsur yang keempat. Unsur yang keempat ini adalah salam pembuka. Di salam pembuka ini biasanya kita menuliskan dengan hormat. Hanya itu saja. Kemudian jangan lupa untuk diakhiri dengan tanda koma ya anak-anak. Ini mungkin sepele tapi penting sekali. Karena kita harus membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, benar, dan juga menarik. Paham? Sampai unsur yang keempat. Kemudian kita lanjutkan ke unsur yang kelima. Di unsur yang kelima ini adalah isi surat. Ini adalah bagian yang terpenting. Karena pada isi surat ini kita mencantumkan tentang biodata diri kita sebagai pelamar. Di mana kita mencantumkan nama, tempat tanggal lahir kita, kemudian nomor handphone dan email yang bisa dihubungi. Itu harus penting sekali kita menuliskan email yang bisa dihubungi ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan pada unsur yang keenam. Di unsur yang keenam ini adalah salam penutup. Salam penutup itu biasanya kita mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kita kesempatan untuk dibaca surat lamaran pekerjaan. Kemudian bisa juga untuk kita menambahkan kalimat seperti besar harapan saya untuk diterima pada posisi jabatan yang dibutuhkan ini. Kemudian yang ketujuh adalah tanda tangan yang diikuti nama pelamar. Jadi pada tanda tangan ini kita tuliskan saja tanda tangan kita dengan diikuti di bawahnya yaitu nama lengkap kita. Jangan nama panggilan tapi nama lengkap ya anak-anak. Baik, itu saja unsur-unsur yang kita bahas pada pertemuan ini. Apakah ada yang masih belum jelas atau mungkin ada yang mau anak-anak tanyakan kepada ibu? Boleh, silakan bertanya, tidak apa-apa. Kalau masih ada yang kurang dipahami, kita belajar sama-sama ya nak. Tidak ada yang bertanya. Baik, karena jam pelajaran kita sudah akan habis, maka ibu tutup ya pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.